Ida ahabballahu nalikane tresno seneng sapa Allah abdan ing kawula ibtalahu maka nyoba nyoba sapa Allahu ing kawula liyasma'a supaya krungu sanget sapa Allah tadarruahu ing DP-ne dungane hamba rawahu ngwatake ngatus al Baihaqi sapa mal Baihaqi an Abi Hurairah saking Abu Hurairah. Jadi ketika Allah itu mencintai saya, Allah itu akan mencoba hamba tadi. Mencoba itu kadang dicoba dengan ujian tidak punya harta, kadang dicoba dengan ujian susah, sedih. Maka ini bentar ada masalah bentar. Maka kita perhatikan orang yang paling dicintai Allah itu adalah para nabi. Dan kita lihat para nabi sendiri itu ternyata cobaannya yang paling banyak. Cobaannya yang paling banyak. Jadi ikut Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maka orang yang punya penyakit itu ada 3 macam. Penyakit pertama gara-gara dia punya dosa, kemudian sama Allah dihukum. Kemudian orang yang kedua, orang yang punya penyakit, tapi untuk melebur dosa-dosanya, melebur kesalahannya. Kemudian yang ketiga, ada orang yang punya penyakit untuk meningkatkan derajatnya di sisi Allah SWT. Dan ada ciri-cirinya masing-masing. Ciri pertama, orang yang sakit karena dosa, karena kejahatan itu, kalau sakit tuh ngeluh terus. Nah, ya Allah serangku ngeluh, ya Allah pokoknya sakit ngeluh terus lah. Orang yang nggak sabar dan ngeluh terus itu biasanya itu penyakitnya karena dia punya dosa kejahatan. Nah, biasanya menjadi kafaroh, menjadi penglebur dosanya. Ya biasanya orang punya sakit semacam ini sabar, sabar, nggak ngeluh, kemudian ya masih mau ibadah, masih mau ibadah kepada Allah, masih sholat, masih puasa dan sebagainya. Orang yang punya penyakit kemudian tidak mengeluh dan masih mau berbuat ketaatan, insya Allah itu sakitnya itu untuk apa? Untuk melebur, menghapuskan dosa-dosanya tadi. Kemudian ada orang yang ketiga, orang yang sakit itu tapi untuk menaikkan derajatnya kepada di sisi Allah SWT. Cirinya pun hampir sama. Cirinya itu pertama, cirinya dia tidak mengeluh. Tidak mengeluh kepada Allah, sabar, bahkan dia itu tambah rajin ibadahnya. Tambah rajin sholatnya, puasanya. Senang terkena penyakit semacam itu. Orang-orang yang soleh semacam itu biasanya kadang terkena cobaan penyakit. Contohnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu punya penyakit bawasir. Nemen mas. Saking nemennya itu sampai kalau dia naik kuda atau dia terlalu lama duduk itu sampai keluar darahnya. Tapi Imam Syafi'i tidak pernah sabar, tidak pernah sambat, tidak pernah mengeluh. Karena itu dia tahu untuk meningkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi semacam Kiai Mahfur. Kiai Mahfur itu terkena atau cobaan penyakit itu banyak sekali. Punya itu pernah cerita sama saya. Seandainya beli di apotek biasa, obat punya Kiai Mahfur itu harganya 700.000 per bulan untuk pengobatan obat tok itu 700.000, belum yang lain-lain ya. Nah, dan itu luar biasanya. Dulu itu yang mengusahakan duit macam-macam itu butuh sendiri. Jadi mandiri. Mandiri, tidak menggantungkan orang lain. Tapi Kiai Mahfud itu sabarnya bukan main. Tidak pernah mengeluh akan penyakitnya. Kalau Anda ketemu sama Kiai Mahfud, mesti beliau bersandar. Tidak pernah mengeluh sama penyakitnya. Nah, itu ciri bahwasanya insya Allah itu untuk meningkatkan derajat beliau di sisi Allah SWT. Nah, beda dengan kita sakit gigi itu, aduh sakitnya, sambat pada teman-teman, pada ya sama, itu berarti kita masih ganjar penyakit karena dosa-dosa kita, kejahatan kita. Itu loh mas. Nah, ini jadi ada 3 macam penyakit untuk kejahatan kita, penyakit untuk
menghapus dosa kita, penyakit untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i meskipun punya penyakit bawasir, kegiatannya itu penuh, mulai subuh sampai malam itu penuh. Bahkan tiduran aja masih baru habis sisa tiduran aja masih deres Quran, masih mikir isinya Al-Quran, apa yang tadi hukumnya. Itu betul punya penyakit bawasir. Kita punya penyakit aja udah rasa-rasa sholat, rasa ngaji dan lain sebagainya. Tingkatan kita berbeda dengan